Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam edisi renungan harian yang akan mengantarkan kita untuk melanjutkan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 buat kita. Biarlah kita juga merdeka di dalam kehidupan kita dan kita merdeka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami boleh rasakan melalui napas kehidupan yang daripada Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan semangat yang baru dan sukacita yang baru kepada tiap-tiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kami dan menuntun hidup kami untuk melakukan aktivitas kami terlebih di dalam satu hari ini. Untuk itu, berkenanlah Engkau yang membuka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi tuntunan dan pedoman di dalam kami melakukan kegiatan satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini di hari Kamis 17 Agustus 2023 yang berketetapan juga dengan hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-78, diambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Naso patut parbada-bada anggona posoni Tuhani, alai tama basar maradupon saluhut, malo mengajari, benget manaon najak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah sikap yang dikenal dengan istilah troublemaker, atau sering kita sebut dengan pembuat onar atau pembuat keributan, yang dimana orang yang memiliki sifat troublemaker ini, mereka baru dapat puas setelah bisa memancing emosi orang lain, membuat perdebatan ataupun mendatangkan pertengkaran. Kalau tidak, mereka akan terus berusaha melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang lain kesal. Ada pula yang tidak mau mendengar orang lain dan cenderung memaksakan kehendaknya dengan segala cara. Kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, mereka tidak segan-segan untuk melakukannya lewat jalan-jalan kekerasan atau pemaksaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat organisasi-organisasi kemasyarakatan yang katanya mengatasnamakan agama, tetapi mempertontonkan kekerasan dengan membawa nama Tuhan. Tindak kekerasan, penganiayaan, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya seolah legal kalau sudah memakai atribut tertentu dan dilakukan sambil meneriakkan nama Sang Pencipta. Apakah itu bisa mendatangkan simpati? Akankah itu baik atau bermanfaat bagi masyarakat? Dan apakah itu benar merupakan jalan yang diinginkan Tuhan dalam menyebarkan firman-Nya kepada orang lain? Nah Bapak Ibu, apakah Tuhan mengatakan halal untuk menggunakan cara-cara kasar dan keras dalam menekan orang untuk menganut apa yang mereka percayai? Apakah menjadi wakil Tuhan
membuat kita langsung berhak untuk menindas orang lain, melakukan paksaan dengan tindakan-tindakan yang merugikan, atau menghancurkan orang yang berbeda dengan kita. Saya percaya tidak satupun agama yang menganjurkan kekerasan. Bahkan iman kekristenan mengingatkan dengan tegas bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh mudah terpancing emosi, tetapi haruslah ramah kepada semua orang. Lebih dari itu, orang percaya juga dituntut untuk cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut menuntun orang dalam pelayanannya. Dan ini yang dikatakan pada firman pada hari ini. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Kenapa kita harus ramah? Kata Paulus dalam tulisannya, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan saja membuka kesempatan bagi orang untuk kembali sadar akan kebenaran, siapakah kita yang merasa berhak menghakimi orang lain dengan cara-cara kasar? Saat dunia mempertontonkan sikap pemaksaan yang justru cenderung mengarah kepada kekerasan, sebagai orang percaya, kita justru diingatkan untuk bersikap sebaliknya. Bahkan saat menghadapi orang yang keras melawan dan menentang kebenaran itu, kita haruslah memperbaikinya dengan ramah, sabar, dan juga lemah lembut. Karena Tuhan selalu bersikap adil dalam memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertobat tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada pilih kasih bagi Tuhan. Karena siapapun manusia itu adalah hasil ciptaannya yang Dia kasihi, dan Dia mau semuanya selamat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, inilah yang kita imani. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 29. Perhatikan bahwa Tuhan tidak menganak emaskan suatu bangsa tertentu. Dia akan memberi berkat melimpah dan keselamatan bagi siapapun yang berseru kepadanya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ialah Allah dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana orang bisa percaya Tuhan jika mereka belum mengenalnya? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan tanpa adanya atau ada yang memberitakannya? Oleh sebab itulah Kristus sendiri yang mengutus kita lewat amanat agung untuk mewartakan kabar gembira bagi semua orang. Dan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, persoalannya adalah bagaimana kita bisa memberitakan tentang kebenaran dan keselamatan dalam Kristus jikalau itu kita lakukan dengan bersikap keras, menunjukkan sikap bermusuhan, apalagi jika mengandalkan emosi, pemaksaan, ataupun kekerasan. Adakah gunanya? Adakah manfaatnya? Adakah kebaikan di sana? Tentu tidak ada. Malah itu akan sangat merugikan. Tidak ada kekerasan yang mampu mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, kelemah lembutan,
kesabaran dan keramahan yang berpusat pada kasih seperti yang diajarkan Allah sendirilah yang akan mampu menghasilkan buah-buah manis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mampu mewartakan kabar gembira apapun jika kita memakai pola pemaksaan, kekerasan, kasar, dan bentuk-bentuk hal yang negatif lainnya. Jangankan berlaku kasar dan kejam seperti beberapa kelompok di luar sana, bersikap kasar saja kita sudah tidak boleh. Selain hal tersebut, tidak akan membawa manfaat apa-apa dan hanya semakin menjauhkan orang dari kebenaran. Cara-cara begitu sangatlah bertentangan dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita justru diajak untuk bersabar dan tetap bersikap ramah. Dengan cara demikianlah kita dapat melepaskan mereka dan mengenalkan mereka kepada kebenaran. Orang-orang yang melawan dan menolak kebenaran bukanlah musuh sesungguhnya yang harus kita perangi, karena mereka pun sebenarnya merupakan korban. Jika kita rindu pada mereka agar mereka bisa diselamatkan, maka mari kita bersama mewartakan kabar gembira dan ramah, sabar dan lemah lembut. Kenalkan Kristus dengan kasih, karena kebenaran tanpa kasih adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa menyentuh hati. Ada kesempatan bagi siapapun untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan itu bisa terjadi jika kita mampu menjadi anak-anaknya yang rindu untuk mengenal Kristus dengan sikap-sikap yang sesuai dengan standar kasih di dalam kekristenan. Maka inilah yang dituntut dalam firman Tuhan pada hari ini, dan ini merupakan hari kebahagiaan, sukacita bagi negara kita, Republik Indonesia, di mana pada hari ini kita bersama dengan segala bangsa yang ada di Indonesia merayakan hari kemerdekaan tersebut. Dan firman Tuhan pada hari ini, di kemerdekaan Indonesia pada saat ini, semua kita yang mendengarkan firman ini diajak untuk tetap ramah terhadap semua orang. Kita harus mampu mengajar, kita harus mampu sabar dengan orang-orang dan sekeliling kita. Kiranya Tuhan dan pemberitaan firman-Nya dapat tersampaikan bagi orang yang mendengarkan. Selamat beraktivitas, selamat mendengarkan, melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di hari yang berbahagia ini, kami merayakan kemerdekaan kami sekaligus Engkau ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap terbuka, tetap harus ramah terhadap semua orang, dan Engkau ajarkan kepada kami untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui sikap kami, melalui kata-kata kami, melalui tingkah laku kami. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukannya. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu dan bimbing kami ya Tuhan. Sertai kami di dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini hanya di dalam nama-Mu. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu yang esa ya Tuhan. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.